Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan khususnya di mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan sehingga sampai hari ini kita dapat menikmati indahnya iman Islam sehingga teman-teman dapat menuntut ilmu dengan leluasa pada hari ini. Uh, Baik, saya langsung masuk ke ini kelas D dan E. Hari Jumat lalu seharusnya kita ada ada perkuliahan, namun berhubung ada musibah waktu itu, jadi sekaligus dengan hari ini saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan RPS kita. Kemudian ada di teknis perkuliahan, selanjutnya adalah model pembelajaran kita selanjutnya dan sistem penilaian di mata kuliah yang saya ampu. Mungkin untuk mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika melewati Zoom. Nah, namun untuk memperjelas lagi untuk di mata kuliah fikih dan usul fikih, di sini kita akan bertatap muka untuk berdiskusi mengenai fikih dan usul fikih, khususnya di mata kuliah fikih dan usul fikih di prodi PIAUD semester 1. Kurang lebih 14 pertemuan kita akan lalui. Di situ nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama nanti terkait dengan kontrak perkuliahan yang akan kita bahas, bagaimana teknis perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah saya akan sampaikan nanti media pembelajaran kita yang terkait apakah kita lewat LMS atau di WhatsApp group atau di Google Classroom. Nah, di Google Classroom sudah saya share, sekarang tinggal Bapak sharekan yang di LMS sehingga teman-teman sekalian bisa akses. Nanti ada di sana RPS dan lain sebagainya yang bisa diakses. Oke, selesai perkuliahan ini saya akan share semua ke teman-teman mahasiswa kode untuk bergabung di LMS masing-masing. Nah, selanjutnya adalah untuk mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, saya akan gabung dengan fikih untuk pertama ini. Untuk fikih dulu, untuk fikih mahasiswa saya wajibkan untuk membawa buku atau memiliki buku. Jadi buku yang dimaksud di sini adalah buku pedoman, buku pengantar untuk mata kuliah kita, tentunya fikih dan usul fikih. Ada yang bertanya kemarin terkait judul, Pak, bagaimana judulnya, apa judulnya dan lain sebagainya. Oke, dalam hal ini saya katakan saya bebaskan teman-teman untuk memilih judul, pengarangnya siapa, selama itu masih berkaitan dengan fikih dan usul fikih silahkan dibeli atau dicari. Minimal saya haruskan teman-teman untuk memiliki satu buku yang harus menjadi referensi atau menjadi pegangan anak-anak sekalian selama mengikuti perkuliahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga yakni terkait dengan sistem perkuliahan. Yang pertama, sistem penilaian, mohon maaf. Sistem penilaian saya yang pertama, yang paling besar itu tentu saya sangat apresiasi adalah tugas. Selama teman-teman mengerjakan tugas dengan baik, saya rasa itu cocok untuk mendapatkan apresiasi yang baik pula. Namun mohon maaf jika ada teman-teman yang tidak lengkap dalam tugas misalnya, maka mohon maaf, hal itu pun kami tidak dapat akomodir untuk nilai dalam hal ini. Oleh karena itu tugas silahkan nanti dikerjakan sebaik mungkin, baik itu sifatnya kelompok ataupun individu yang yang sifatnya segera ataupun sifatnya di akhir waktu nanti di akhir semester, itu harus dikerjakan dengan seksama. Nah, untuk penilaian ini yang pertama tadi tugas, yang kedua adalah di bukunya. Maka buku ini adalah menjadi syarat
saya katakan di sini syarat teman-teman untuk mendapatkan nilai dari saya. Jadi ketika tidak ada buku, walaupun tugas ada dan lain sebagainya, mohon maaf, maka nilai itu tidak bisa saya keluarkan di sistem, karena seperti yang saya katakan, buku adalah syarat untuk mengeluarkan nilai. Yang ketiga adalah nanti ujian di akhir. Biasanya dosen-dosen atau teman-teman yang lain menggunakan penilaian tertulis berbentuk ujian akhir, tapi saya lebih kepada ujian lisan. Oleh karena itu, mulai hari ini siapkan diri teman-teman untuk ujian lisan, atau istilahnya kita berbicara tentang mata kuliah di akhir semester, apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman sudah baca, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu yang penting terkait penilaian. Selanjutnya adalah ingin saya tekankan lebih dalam dan lebih serius lagi bahwa ketika teman-teman kuliah itu bukan berarti akan menerima total apa yang belum Anda dapatkan dari dosen. Artinya begini, ketika saya share RPS misal kepada teman-teman, di sana tidak seotomatis itu teman-teman akan mendapatkan semua itu dari saya secara pribadi. Karena itu bukan sistem perkuliahan. Kalau saya mentransfer semua dari materi yang saya punya kepada Anda, itu bukan perkuliahan. Itu namanya mendikte, dan itu tidak akan mendapatkan apapun. Nah, sehingga teknisnya adalah, ini perlu kita tekankan dan saya harus tanamkan kepada Anda di semester 1, bahwa perkuliahan itu adalah mencari sesuatu di luar apa yang didapatkan dari dosen ataupun di kampus, sehingga teman-teman bisa lebih explore. Misalnya berkait dengan fikih, misal mencari di jurnal yang ada di jurnal internasional, jurnal nasional, dan lain sebagainya, sehingga itu dapat memperkaya hazanah teman-teman dalam hal keilmuan. Di sini kuncinya adalah membaca. Nah, kenapa kita identikkan mahasiswa itu? Saya dulu ketika masuk ke perkuliahan selalu mengidentikan mahasiswa itu bersahabat dengan buku. Maka implementasi dari ekspektasi saya itu, maka saya mengharuskan teman-teman memiliki minimal satu buku itu, sehingga minimal ketika teman-teman misal nanti ada tugas kelompok yang dikerjakan secara kelompok dan ada sesi diskusi yang harus diselesaikan secara mufakat dan musyawarah, maka di situ saya tidak ingin teman-teman hadir dalam diskusi itu dengan kepala kosong. Nah, di sana minimal teman-teman harus memiliki satu konsep yang sudah dibawa dari rumah, yang sudah dikonsepkan, yang sudah disusun rapi, baik itu sifatnya pertanyaan atau hal-hal lain yang menambahkan materi yang ada di teman-temannya. Sehingga begini, ketika perkuliahan itu bukan saling adu pintar atau adu hebat di situ, tapi bagaimana saling memberikan masukan, yang satu memberikan masukan kepada yang lain, sehingga dalam beberapa materi itu bisa terkumpulkan dengan baik dan mengkonstruksi sistem pemikiran teman-teman yang tidak sifatnya egois, namun lebih kepada humanis dan musyawarah. Hal ini penting kita tanamkan dari awal. Maka dari itu, sistem perkuliahan ini saya harap teman-teman paling tidak, artinya begini, dosen bukan penyelesai atau pemecah masalah satu-satunya dalam sistem perkuliahan. Jika ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan bersama, karena notabene-nya saya dan Anda ini adalah sama-sama belajar di sini, maka kita akan selesaikan dengan beberapa cara. Misal kita akan mengundang ahli dalam bidang itu, kita mengundang beberapa orang yang kita anggap kompeten di bidangnya, dan kita selesaikan. Hal itu tidak menutup kemungkinan di perkuliahan, dan Anda akan menemukan beberapa kegiatan yang Anda mungkin tidak pernah bayangkan dalam kegiatan di sekolah, misalnya di SMA, MA, atau di pondok pesantren. Maka dari itu ini penting untuk kita tanamkan di awal, bahwa teman-teman harus memiliki paradigma baru dalam keilmuan, sehingga ini menarik ketika teman-teman sudah selesai dari UIN Mataram nanti. Artinya belajar itu kan tidak hanya dibatasi ketika Anda 8 semester di UIN Mataram, atau tidak hanya dibatasi di bangku kuliah ini, tapi juga banyak sekali ladang-ladang ilmu yang dapat Anda garap, misalnya pengajian di ma'had, pengajian di pondok-pondok mana, itu silahkan dilakukan selama perkuliahan, dan itu kesempatan Anda, karena kuliah ini adalah kesempatan Anda untuk memperluas ilmu pengetahuan Anda, sehingga tidak ada alasan untuk kesibukan lain. Saya tekankan sekali lagi, prioritaskanlah kuliah ini menjadi tujuan utama teman-teman
sebagaimana tujuan dan hasrat orang tua Anda mengkuliahkan Anda, atau hal lain lah yang memotivasi Anda untuk masuk kuliah di sini. Itu yang saya rasa penting terkait dengan mata kuliah kita. Terkait RPS, nanti saya akan bagikan di Google Classroom atau di LMS. Tapi sepertinya di LMS ini beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu atau yang kita perlu sama-sama diskusikan dalam perkuliahan nanti. Seperti ini sudah tadi saya bacakan kontrak perkuliahan. Nah, nanti kita akan berbicara tentang konsep dasar fikih. Konsep dasar fikih, kemudian sejarah perkembangan fikih, kemudian lanjut kepada perbedaan pendapat dalam fikih, atau kita sering mendengarnya adalah perbedaan mazhab. Nah, di sini kita sering mendengar ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan lain sebagainya. Itu di sini kita akan bahas nanti. Dan saya rasa di sini sudah masuk pada sesi kelompok. Nah, selanjutnya adalah nanti konsep dasar usul fikih. Nah, usul fikih ini adalah hal-hal yang mendasari atau yang menjadi pondasi dari keilmuan fikih yang berdasar kepada misalnya kaidah atau hal-hal lain. Nah, nanti kita lanjut kepada sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam di sini ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat itu qiyas. Nah, di sini menarik, nanti teman-teman akan mencoba masuk dalam beberapa hal yang harus dibahas berkait dengan sumber-sumber hukum Islam di situ. Jadi sumber hukum Islam di sini harus kita terbuka lebar. Dan orang fikih itu seharusnya bukan orang yang fanatik atau bukan orang yang taklid buta, fanatik buta terhadap satu pendapat. Oleh karena itu di akhir perkuliahan diharapkan kita akan memiliki satu konstruksi pemikiran yang memberikan kesempatan atau peluang orang lain untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang dilakukan. Nah, artinya sederhananya kita tidak akan mudah mensyirikkan orang. Misal kita tidak mudah untuk membid'ahkan orang misal dalam satu konteks ibadah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di akhir perkuliahan nanti kita harapkan teman-teman memiliki sifat konsep atau paradigma keilmuan yang lebih terbuka, lebih fleksibel, dan ya lebih mudah diterima di masyarakat. Nah, karena itu di sini diperlukan beberapa sikap-sikap yang harus dibangun sejak awal untuk menghadapi kenyataan. Dan tentunya pada satu saat teman-teman akan berhadapan langsung dengan masyarakat, saudara, teman-teman dan lain sebagainya. Dalam hal ini disinilah pentingnya bagaimana kita mempelajari fikih dalam mata kuliah yang sifatnya kita lebih untuk membentuk karakter kita lebih toleran, tidak cepat menyalahkan orang, tidak menjudge sesuatu yang belum kita tahu dasar dan sebagainya. Oleh karena itu ini yang penting saya sampaikan. Nanti saya kirim kode LMS dan silakan teman-teman buka di sana dan langsung absen di sana. Untuk mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam nanti untuk kelas D dan E juga saya akan kirimkan di LMS. Nah, sama juga terkait Tauhid dan Ilmu Kalam ini banyak hal yang harus kita sampaikan atau kita bicarakan terkait dengan ilmu kalam, khususnya yang nanti teman-teman mungkin agak agak baru mendengar kisah saya bilang. Ini nama mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Kalau Tauhid mungkin kita sering dengar, tapi Ilmu Kalam ini mata kuliah apa atau makhluk seperti apa sih yang akan kita hadapi ke depan. Nah, dalam hal ini saya harap nanti teman-teman sudah siap. Di pertemuan ketiga kita sudah masuk ke materi dan berbicara bagaimana kita sudah masuk ke konsep dasar dari ilmu kalam atau fikih ini untuk kelas D dan E khususnya, sehingga lebih enak untuk kita berdiskusi, baik itu dia modelnya tatap muka dan daring modelnya seperti itu. Untuk yang terakhir saya minta didiskusikan teman-teman yang kelas D dan E untuk jadwal kita yang hari Jumat pukul 7.30 sampai jam 11 itu ada 2 kelas. Saya minta kalau kemungkinan ada kita offline nanti, silakan teman-teman coba diskusikan ada kemungkinan tidak kita untuk pindah jadwal itu ke hari Senin
atau di hari lain, hari Jumat atau ba'da Jumat juga bisa, karena hari Jumat itu jadwal untuk kebetulan sudah kita rutinkan untuk olahraga, sehingga teman-teman nanti saya harap kalau bisa itu kita pindah ke dia ke ba'da Jumat atau di hari apa kira-kira teman-teman siap, sehingga nanti dikonfirmasi kalau saya oke dan teman-teman oke, kita positifkan di hari itu. Walaupun masih agak susah untuk hari Jumat pagi, saya usahakan kita untuk apa ya, cari alternatif lain, karena agak berat kalau Jumat pagi ini aktivitas terlalu padat. Oke, saya rasa itu. Saya mohon maaf minggu Jumat lalu tidak bisa mengisi di mata kuliah fikih dan usul fikih. Ini digabung jadi satu, sehingga silakan teman-teman absen nanti di Google Classroom. Saya buatkan absen untuk kelas D dan E hari ini dan hari Jumat yang kemarin, sekaligus nanti untuk absen di sana. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.